teman-teman, pernahkah kita berpikir bahwa kehidupan sehari-hari kita itu mulai dari lingkungan rumah hingga struktur yang lebih luas, ini saling berkaitan dan semuanya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi melalui video ini kita akan membahas tentang identitas diri, keberagaman budaya, lingkungan tempat tinggal, hingga wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan NKRI. Untuk memahami kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu memulainya dari hal yang paling dekat dengan diri kita, yaitu keluarga. Untuk memahami kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu memulainya dari hal yang paling dekat dengan diri kita, yaitu identitas diri. Setiap orang memiliki identitas diri. Identitas diri meliputi budaya, suku, bahasa, dan agama. Identitas inilah yang membuat setiap individu menjadi unik dan berbeda satu sama lain. Nah, saat membicarakan identitas diri, suasana yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Suasana keluarga yang terlihat di layar menunjukkan bahwa keluarga merupakan tempat pertama kali kita belajar mengenal diri sendiri. Di rumah, kita belajar kebiasaan keluarga, cara berbicara, bahasa yang digunakan sehari-hari, serta nilai-nilai agama yang diajarkan oleh orang tua kita. Dari keluarga inilah kita juga belajar sikap saling menghormati, menyayangi, dan hidup rukun. Seiring bertambahnya usia, lingkungan kita pun semakin luas. Di sekolah, kita bertemu dengan teman-teman yang memiliki latar belakang berbeda. Ada yang berbeda budaya, bahasa, maupun kebiasaan. Melalui kebersamaan di sekolah, kita belajar mengenal identitas teman-teman dan belajar menghargai perbedaan tersebut. Nah, identitas diri yang dikenali dengan baik akan membantu kita bersikap lebih terbuka dan menghargai orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah memahami identitas diri, kita mulai menyadari bahwa kehidupan di sekitar kita tidak pernah sama antara satu orang dengan orang lainnya. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari cara berbicara, kebiasaan, pakaian, hingga adat istiadat yang dijalani. Dari sinilah kita memahami bahwa kehidupan kita dipenuhi oleh keberagaman. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat kaya. Terdapat banyak suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Jadi, setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing yang membentuk identitas budaya masyarakat setempat. Keberagaman ini dapat kita rasakan dan lihat secara nyata melalui budaya yang berkembang di berbagai daerah Indonesia. Ketika gambar ini ditampilkan, kita dapat melihat berbagai pakaian adat dan tarian daerah. Nah, dari gambar yang ditampilkan, kita dapat melihat berbagai pakaian adat dan tarian daerah dari Indonesia. Setiap pakaian adat memiliki bentuk, warna, dan makna yang berbeda. Begitu pula dengan tarian daerah yang mencerminkan nilai, sejarah, dan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia sangat beragam dan kaya akan nilai-nilai luhur. Meskipun budaya di setiap daerah berbeda, seluruh keberagaman tersebut disatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, perbedaan yang ada bukanlah penghalang untuk hidup bersama,
melainkan kekuatan untuk saling melengkapi dan mempererat persatuan. Makna Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk hidup rukun, saling menghormati, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dengan memahami makna ini, kita belajar bahwa keberagaman bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dihargai dan dijaga bersama. Dengan menghormati, menjaga, dan melestarikan budaya yang ada, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi semboyan, tetapi juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari lingkungan rumah dan sekolah. Nilai menghargai perbedaan dan hidup rukun sebenarnya tidak harus dimulai dari hal yang besar. Justru, nilai-nilai tersebut paling mudah diterapkan dari lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan kita, yaitu lingkungan rumah dan sekolah. Kedua lingkungan ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap dan kebiasaan seseorang sejak dini. Jika kita perhatikan kehidupan sehari-hari, lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi cara kita bersikap. Suasana rumah, kebiasaan keluarga, serta aturan yang diterapkan di dalamnya akan membentuk karakter penghuninya. Lingkungan rumah yang bersih dan tertata, seperti yang tampak pada gambar ini, menunjukkan adanya kepedulian dan tanggung jawab dari seluruh anggota keluarga. Di rumah, hidup rukun dapat diwujudkan dengan cara sederhana, seperti saling menghormati antara anggota keluarga, membantu pekerjaan rumah, berbicara dengan sopan, serta mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Menjaga kebersihan rumah, merapikan barang setelah digunakan, dan peduli terhadap kenyamanan bersama merupakan bentuk tanggung jawab sebagai anggota keluarga, sekaligus sebagai warga negara. Dari lingkungan rumah inilah, sikap disiplin, peduli, dan menghargai orang lain mulai tumbuh. Kebiasaan baik yang diterapkan di rumah kemudian berlanjut ke lingkungan sekolah. Sekolah bukan hanya tempat untuk menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat belajar membentuk sikap dan karakter. Seperti yang kita lihat pada suasana sekolah dalam gambar ini. Lingkungan sekolah yang bersih, tertib, dan nyaman tercipta karena adanya kesadaran bersama dari seluruh warga di sekolah. Di sekolah, hidup rukun dapat diwujudkan dengan cara menjaga kebersihan kelas, menaati peraturan sekolah, serta menghormati guru dan teman. Selain itu, menghargai bekerja sama dalam kelompok dan tidak membeda-bedakan teman juga merupakan contoh sikap hidup rukun di lingkungan sekolah. Sikap-sikap tersebut menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai menghargai perbedaan serta hidup rukun di rumah dan sekolah, kita telah berperan dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Dari kebiasaan kecil inilah, nilai-nilai kebangsaan dan persatuan dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Selain lingkungan rumah dan sekolah, kita juga hidup di lingkungan masyarakat. Lingkungan inilah yang mempertemukan kita dengan lebih banyak orang yang memiliki latar belakang, kebiasaan, dan karakter yang beragam. Oleh karena itu, lingkungan tempat tinggal memiliki peran penting dalam membentuk sikap kebersamaan dan kepedulian sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat juga, kita tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang saling membutuhkan. Setiap orang saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini terlihat jelas dalam lingkungan tempat tinggal yang paling dekat.
dengan kehidupan kita, yaitu RT dan RW. RT dan RW merupakan wadah pertama bagi masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan berbagai permasalahan bersama. Suasana kebersamaan dalam masyarakat dapat kita lihat melalui kegiatan seperti kerja bakti. Seperti yang tampak pada gambar ini, warga bekerja sama membersihkan lingkungan tanpa memandang perbedaan latar belakang. Ada yang tua, ada yang muda, semuanya ikut berpartisipasi. Kegiatan kerja bakti ini menunjukkan bahwa kerjasama dan gotong royong masih menjadi nilai penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. RT dan RW menjadi tempat tumbuhnya rasa kebersamaan, saling peduli, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Dengan bekerja sama, lingkungan menjadi bersih, aman, dan nyaman. Sikap seperti inilah yang mencerminkan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa RT dan RW kemudian bergabung dalam membentuk desa atau kelurahan berada di bawah wilayah kecamatan. Wilayah desa, kelurahan, dan kecamatan merupakan bagian dari struktur pemerintahan dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat desa atau kelurahan, kehidupan masyarakat menjadi beragam. Oleh karena itu, kerjasama, musyawarah, dan sikap saling membantu sangat dibutuhkan. Melalui musyawarah, masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik dan adil. Dengan saling membantu, hubungan antar warga menjadi lebih erat dan harmonis. Kerjasama dalam keberagaman menjadi kunci terciptanya lingkungan yang rukun. Meskipun memiliki perbedaan latar belakang, masyarakat tetap dapat hidup berdampingan dengan damai apabila saling menghormati dan bekerja sama. Dari lingkungan tempat tinggal inilah nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah memahami lingkungan tempat tinggal mulai dari RT, RW, desa atau kelurahan, hingga kecamatan, sekarang kita melihat struktur wilayah yang lebih luas. Dalam susunan wilayah Indonesia, beberapa kecamatan membentuk kabupaten atau kota. Selanjutnya, kabupaten dan kota tersebut menjadi bagian dari wilayah provinsi. Agar lebih mudah memahami susunan wilayah ini, kita bisa melihat gambaran wilayah Indonesia secara keseluruhan. Melalui peta yang ditampilkan, terlihat bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau, daerah, kabupaten, kota, dan provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap wilayah memiliki ciri khas, budaya, dan kondisi yang berbeda-beda. Meskipun wilayah Indonesia sangat luas dan beragam, seluruh daerah tersebut tetap berada dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta Indonesia menunjukkan bahwa wilayah bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekayaan yang memperkuat bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau aparat negara. Seluruh masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Peran tersebut dapat dilakukan melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Sikap gotong royong, hidup rukun, saling menghormati perbedaan, serta menaati aturan yang berlaku merupakan bentuk nyata bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara tidak selalu diwujudkan melalui tindakan besar, tetapi dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar, seperti bekerja sama, membantu sesama, dan menjaga persatuan. Dengan memahami struktur wilayah Indonesia dan menerapkan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, kita telah berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi teman-teman, dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat kita mulai dari lingkungan terdekat,
seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu identitas diri, keberagaman budaya, serta lingkungan tempat tinggal itu saling berkaitan dalam membentuk persatuan bangsa. Dan kita juga dapat memahami bahwa keberagaman itu bukan untuk saling membedakan, melainkan untuk saling menghargai atau dihargai. Juga kita tadi membahas tentang bela negara dengan saling menghormati, hidup rukun, bekerja sama, dan bergotong royong. Kita itu telah ikut menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga materi ini dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa.